Kalau kalian ingat dulu kita pernah punya salah satu stok BMW paling spesial dan sudah pernah kita review, yaitu BMW 840i Coupe tahun 2022. Di video kali ini kita akan membahas versi lain dari mobil itu karena kita akan mereview BMW 840i Grand Coupe tahun 2024. Mungkin di sejarah dari mobil ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya, di mana mobil ini pertama kali hadir di dunia itu tahun 1990 dengan kode bodi E31 dan muncul kembali di dunia itu di tahun 2019 dengan kode bodi G15 untuk versi coupe dan G16 untuk versi Grand Coupe. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara bersama-sama apa yang menjadi pembeda antara versi coupe dan juga Grand Coupe, karena mobil ini sangat cocok buat kalian kalau yang sedang ingin mencari sports car, namun kalian tidak suka dengan M series karena terlalu keras dan tidak enak untuk dibawa sehari-hari, karena mobil ini berkonsep Grand Touring yang bisa kalian pakai untuk jarak panjang. Ada sedikit ralat di mana mobil ini ternyata adalah NIK 2023. Jadi buat kalian kalau yang lagi nyari BMW seri 8, walaupun ini tetap 2023 NIK-nya, tapi untuk tahun 2024 spek yang digunakan itu masih sama. Nah, sekarang kita lihat yuk spek apa saja yang ada di BMW 840i Grand Coupe ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu untuk masalah trimnya. Di video sebelumnya untuk 840i Coupe warna Barcelona Blue, trim yang digunakan adalah M Technic. Nah, kalau untuk yang Grand Coupe ini di tahun 2023 berubah menjadi M Sport Pro. Nah, sekarang apa saja nih bedanya? Yang langsung terlihat pertama di sini ada grillnya. Grillnya ini finishingnya adalah hitam doff ya. Dan untuk bilah-bilah grillnya ini sekarang menjadi dua nih. Tidak seperti yang Barcelona Blue dulu itu yang bilahnya hanya satu. Dan yang menarik lagi dari grill ini adalah ada iconic glow-nya. Jadi ketika malam hari, grill ini bisa menyala untuk semakin menunjukkan identitas dari sebuah BMW. Secara tarikan garis bumpernya itu tidak ada bedanya dengan yang Barcelona Blue dulu, di mana tetap ada aksen-aksen karbon di beberapa titik dan juga mobil ini sudah ada adaptive cruise control-nya via radar. Untuk lampunya masih sama dan ini desain dari bagian depannya sangat dramatis yang memberikan kesan sporty juga dari mobil ini. Sekarang kita bergeser ke bagian samping, kita akan bahas untuk masalah velgnya. Karena velg ini juga berbeda. Kalau kalian ingat di video sebelumnya untuk yang warna Barcelona Blue itu bawaan velgnya adalah single tone berwarna piano black. Kalau M Sport Pro ini lebih terkesan cerah ya, karena finishingnya adalah two tone di mana ada aksen piano black dan juga silver di bagian tengahnya. Mobil ini adalah ring 20 ya, dengan ukuran 245, aspek rasio ketebalan 35, ring 20, dan rem yang digunakan ini juga dari M, di clear berwarna hitam. Satu hal lagi yang spesial, videografer mungkin mundur dulu untuk melihat warna spesial dari mobil ini, karena warna ini hanya ada di trim M, baik M Sport maupun M Sport Pro, yaitu carbon black. Jadi warna ini kalau di ruangan yang gelap itu hitam, tapi kalau terkena paparan sinar matahari ini ada seperti warna biru tuanya nih, biru dongkernya. Dan kalau kalian lihat siraliknya ini cakep banget. Ini kalau di jalan pasti akan sangat outstanding. Sekarang kita akan bahas yuk untuk ke bagian samping, karena ini yang menjadi pembeda dengan versi coupe-nya. Nah, inilah pembedanya antara coupe dan juga Grand Coupe. Kalian bisa lihat konfigurasi bodinya. Mobil ini memiliki 4 pintu. Keempat pintunya semua sudah frameless, yang memberikan kesan dramatis. Dan juga pasti kalian bisa lihat untuk ruangan di baris keduanya ini sangat manusiawi untuk didudukin oleh orang dewasa. Untuk spek di dalamnya seperti apa kita akan bahas nanti. Keempat pintunya semua sudah vacuum door ya, jadi kalian tidak perlu memanting pintu ini, semuanya akan tertutup dengan rapat dan halus. Spion yang digunakan masih sama, ada aksen karbonnya ya, dan juga satu pembeda lagi antara dengan yang coupe adalah material atapnya. Kalau kalian ingat di versi coupe atap yang digunakan itu adalah versi karbon ya, jadi karbon fiber.
Tapi untuk Grand Coupe ini lebih diutamakan kemewahan di mana menggunakan dual sunroof. Jadi sunroof depan dan sunroof belakang itu ada yang memberikan kesan terang di mobil ini. Satu hal lagi yang lupa di-mention, interior yang digunakan ini adalah berwarna Tacora Red yang semakin memberikan kesan dramatis dan sporty juga ke mobil ini. Sekarang kita akan bahas yuk dulu untuk ke bagian belakangnya karena ini ada sedikit pembeda juga nih dengan versi coupe-nya. Untuk bagian belakangnya, secara overall sih tidak ada yang berbeda yang gimana banget dengan versi coupe-nya, namun porsi pintu bagasi langsung terlihat untuk Grand Coupe ini bagian tengahnya itu lebih besar ya. Dan kalau kita bisa lihat untuk kapasitas bagasinya, karena ini adalah Grand Coupe, panjangnya lebih dari 5 meter yang membuat kapasitas bagasi dari mobil ini semakin nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dan saya rasa ini yang lebih cocok disebut sebagai mobil Grand Touring-nya dari BMW. Kencang iya, nyaman iya, kapasitas bagasi besar juga yang sangat cocok untuk digunakan perjalanan jarak jauh. Sekarang kita akan bahas untuk bagian mesinnya karena walaupun ini bukan versi M, tapi mesinnya juga tidak memalukan. Let's go! Mesin yang digunakan sama seperti 840 Coupe yang dulu pernah kita bahas, yaitu unit B58 3000 cc twin power turbo dengan horsepower 340 horsepower dan torsi 500 Nm. Mobil ini dikawinkan dengan transmisi 8 percepatan ZF ciri khas dari BMW dan berpenggerak roda belakang. Jadi hati-hati dengan tenaganya karena mobil ini walaupun bukan M series tetap buas jika tidak di-handle dengan orang yang profesional. Sekarang kita akan langsung bahas untuk row baris kedua karena disinilah poin orang itu mau ambil BMW 840i Grand Coupe. Let's go. Nah, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari BMW 840i Grand Coupe. Dan ini jauh lebih manusiawi dibanding versi coupe-nya. Saya dulu udah pernah coba iseng duduk di 840i Coupe row baris keduanya. Itu benar-benar posisinya nunduk, kepala kita mentok. Jadi kita tuh benar-benar kayak jongkok ketika duduk di mobil itu. Nah, berbeda cerita dengan di Grand Coupe ini. Kita bisa lihat kursinya ini individual 2 ya. Kalau mau dipaksakan duduk bertiga sih kayaknya nggak bisa ya. Soalnya kan ini konsol tengah berlanjut ke bagian belakang. Ya masa ya orang yang duduk di tengah itu kakinya harus terbuka. Nggak nyaman pasti. Jadi kita anggap mobil ini adalah pure 4-seater. Headrestnya masih proper ada walaupun model potong seperti ini ya. Tidak bisa di-adjust tapi ini sangat proper. Headroom masih ada, tapi yang poin penting tuh di sini bukan masalah headroom ya, tapi gimana kursi ini didesain. Ini kursi tinggi loh, ini kursi beneran tinggi, paha ini tersangga dengan baik dan kaki kita itu bisa masuk ke dalam kursi, ke bawah kursi row baris pertama yang ditambah dengan armrest. Ini bener-bener kayak bukan duduk di sebuah sports car, beneran. Dan semakin mewah lagi karena ada panoramic sunroof 2 buah baik depan maupun belakang yang bisa dioperasikan juga lewat tombol di bawah power window ini. Selain itu tray belakang itu juga bisa dioperasikan ya. Jadi kalian bisa menambah privacy. Satu hal lagi yang saya temukan yang cukup unik, mobil ini adalah frameless ya. Kita bisa lihat frameless, tapi mobil ini memiliki tray juga yang dioperasikan secara elektrik. Ini adalah salah satu ide yang cukup out of the box nih. Saya suka dari desainer BMW yang tetap memikirkan gimana caranya walaupun ini mobil frameless tapi tetap dikasih partisi. Dan ketika ditutup, ya ini adalah perlindungan privacy yang total yang diberikan BMW kepada kalian sebagai penumpang dari mobil ini. AC ini adalah quad zone ya. Jadi penumpang kiri depan, penumpang kanan depan, dan bagian belakang kiri kanan itu suhunya bisa berbeda semua.
Ada slot juga untuk mungkin menaruh HP gitu ya, dan ada 2 buah soket USB-C. Dan ada panel kayu juga di bagian konsol tengah yang memberikan kesan mewah juga dari mobil ini. Yang paling saya suka dari interiornya adalah warna Tacora Red-nya. Ini benar-benar memberikan kesan sporty, dan jok ini adalah perforated nih, jadi bolong-bolong yang semakin memberikan sirkulasi udara ke bagian punggung kalian. Lucunya lagi nih dari tray ini tray jendela kiri dan kanan itu ada semuanya, dan lucunya itu bisa dioperasikan dari salah satu sisi. Jadi ini benar-benar memberikan rasa yang sangat praktis kepada kalian untuk mengoperasikan setiap tray dari mobilnya. Cup holder ini mewah, beneran mewah. Ini ada material aluminiumnya di sini, 2 buah cup holder, dan sound system yang digunakan karena ini adalah versi paling topnya dari BMW, yaitu Bowers and Wilkins, yang diberikan finishing metal juga di speakernya yang memberikan kesan mahal dari mobil ini. Satu hal terakhir dari interior ini adalah penggunaan material plafonnya. Ini kalian harus hati-hati karena ini full Alcantara suede nih. Yang kalau kalian terkena kuku dan gores, ini nggak bisa hilang. Dan ini mewah banget sesuai dengan harganya. Sekarang cukup banyak yang bisa dibahas dari row baris kedua ini dan sangat spesial. Saya suka banget duduk di sini. Sekarang kita akan langsung yuk bahas untuk interior baris pertama, di mana biasa kalianlah yang punya mobil ini yang akan duduk di bagian pengemudi. Let's go. Sekarang kita sudah ada di interior baris pertama dari BMW seri 8 Grand Coupe ini. Dan saya selalu secara konsisten mengatakan bahwa layout dashboard BMW yang paling saya suka adalah seri 8. Nggak tahu kenapa ini memiliki desain yang berbeda sendiri dibanding BMW yang lainnya, di mana panel AC beda bagian kirinya. Kemudian ada center console yang desainnya ini seperti driver oriented banget. Ini sangat kelihatan miring ke bagian kanan, di mana di bagian center console ini ada pengaturan AC. iDrive digunakan memang masih iDrive 7, tapi sepengalaman saya kurang lebih kerja 1 tahun di BMW, saya sih kok ya lebih suka di iDrive 7, nggak tahu kenapa. iDrive 8 oke, sangat bagus, cuman sangat terkesan futuristis, cuman saya agak susah dalam mengoperasikannya. Tapi balik lagi ya, itu adalah masalah selera. Kemudian panel AC, habis ini ada dua buah cup holder ya di bagian tengahnya, dan ada wireless charging yang bisa kalian gunakan. Material kristal ada di bagian putaran iDrive dan juga tuas transmisinya nih, dan detail kecilnya di bagian tengah ini ada tulisan angka 8 yang menunjukkan identitasnya sebagai BMW seri 8. Panel kayu tetap ada, di mana di bagian tengah sini ada mode adaptif, Eco Pro, Comfort, dan juga Sport. Dan kemudian sama seperti BMW pada umumnya, Start Stop Engine Button juga ini berbahan kristal yang dikeluarkan oleh Swarovski. Seat belt ini spesial banget nih, ada stitching, tiba-tiba nyala. Oke, kita mute dulu. Oke, nah ini stitchingnya ini keluaran dari M ya, yang sangat memberikan kesan spesial juga di mobil ini. Tadi ini radio bisa nyala karena mobil ini memiliki gesture control ya. Jadi kalian bisa mengoperasikan volume ini dengan hanya ayunan tangan saja. Kemudian laci ini gede nih, laci yang bisa kalian menaruhkan barang, dan ada USB-C juga di bagian tengahnya. Karena ini adalah mobil sport, posisi duduknya kalian tidak perlu khawatirkan lagi, dimana setir ini semua sudah full elektrik. Kalian bisa tarik setir ini secara sangat jauh artikulasinya. Saya bisa mundurkan kursi ini dan benar-benar memberikan feel posisi berkendara yang sangat proporsional. Kaki kita lurus dan juga tangan kita tetap membentuk sisi menekuk di bagian siku kita. Selain itu, kursi ini juga artikulasinya sangat banyak ya, dan kalian bisa memajukan kursi ini sesuai dengan
postur badan kalian. Satu lagi yang spesial, panoramic sunroof bagian belakang itu bisa dioperasikan dari bagian atas ini dekat lampu ya. Jadi hanya dengan satu tombol kalian bisa membuka dan menutup secara elektrik panoramic sunroofnya. Mobilnya walaupun ini masih pakai iDrive 7, masih generasi sebelumnya sebelum masuk ke iDrive 8, tapi bagi saya pribadi, kalian yang ambil mobil ini tetap tidak terasa out of date ya. Perpaduan warna hitam dengan Tacora Red-nya di interiornya, Alcantara untuk bagian plafonnya. Setirnya ini dari M yang sangat bulky. Untuk beberapa orang bilang kok agak kegedean, tapi buat saya sih suka ya. Jadi gripnya ini sangat enak yang memberikan rasa yang sangat mantap ketika kalian membawa mobil ini. Sekarang kita langsung aja yuk masuk ke dalam kesimpulan bagaimana status dari mobil ini dan kalian bisa mendapatkan informasi secara lebih lanjut mobil ini lewat siapa. Let's go. Nah, bagaimana kesimpulannya dari mobil ini? Saya ingin wanti-wanti dulu kepada kalian, ini bukanlah stok dari BMW Tunas Certified Pre-Owned ya, karena kita diizinkan oleh kantor untuk mereview mobil barunya. Jadi ini adalah stok dari new car. Jadi buat kalian yang lagi ingin mencari BMW 840i Grand Coupe, kita dari BMW Tunas Saya Murug masih ada status stok unitnya NIK 2023 dengan warna carbon black on Tacora Red. Nah, jadi kalian tetap akan mendapatkan karena ini 2023 warranty selama 5 tahun dan juga free service selama 5 tahun. Jadi untuk detailnya kalian bisa langsung menghubungi bisnis konsultan pilihan Anda atau kalian bisa langsung datang ke BMW Tunas Saya Murug untuk berdiskusi secara lebih lanjut mengenai mobil salah satu BMW dengan nilai historical paling baik yang ada sekarang. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini dari BMW 840i Grand Coupe tahun 2023. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Nantikan video-video berikutnya dengan mobil-mobil yang tidak kalah spesial dari yang satu ini. Ciao.